arisan dijeluni mama sang omak di sisangin, ya. Nah, jadi adong nanain kita diskusi honan non masalah kuat kawan. Alai sebelum ini kita mulai mah perjolo sian kebaktian singkat nama, maksudnya pembacaan firman, menyanyi, terus baru durung-durung ditutup dengan doa syafaat. Isi mana na bui membain doa syafaat. Amang baru lah. Amang buru ya. Oh, udah amang buru. Oh, sudah. Ayo itu satu pada sana. Dah, opo. Gimana lah? Bisa nanti kita tanya kok. Bisa. Nama saya bisa. Nama saya. Ada kau nama saya? Oh iya. Opung Hilda dalam keadaan sakit dirawat di rumah Anggito Oscar, Bapak Daniel. Semoga cepat sehat, itu aja. Sama nanti anak-anak yang dalam sekolah itu kuliah sekolah, terus sama bere-bere kita yang belum punya omongan. Sektor satu deh, bere ya, Sandian Mbak. Ya, nggak ada yang mustahil. Itulah. Ya, dimulai dari pembacaan firman kali ya, dengan abang kemarin dulu. Nanti langsung dipimpin lah ya, no? Saya mainkan gitar. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih-Mu. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih-Ku. Kita mau satu lagi. Kita gimana? Ini tinggalkan itu. Satu apa nih? Beres. Yang familiar aja. Ya. Iya. Apa? Yesus Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kita baca firman ya. Langsung aja. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena siang hari ini kami keluarga Simanjurga Tangerang Jakarta kumpul bersama-sama untuk melihat
melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhanku, kami boleh berbicara, sharing dengan arisan ini. Biarlah acara ini Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya, sehingga kami memuliakan Tuhan lewat pertemuan kami ini. Kami terus ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sorry ya kita ya. Luar biasa tadi kita di luar sharingnya juga seru gitu ya. Bagus banget. Itulah temuan kita, itulah kumpulan kita. Gimana kita saling menguatkan gitu ya. Ada tadi Amang Boru, kita harus bersyukur gitu kan. Satu juga, tapi sebenarnya semua yang kita sampaikan itu sebenarnya karena kasihnya, ya kan, bukan karena benci, bukan karena marah, bukan karena apa, karena begitu menyayangi, ya kan. Setiap apa yang keluar dari kita itu karena kita sedang mengasihi, gitu, bukan karena benci, tidak, ya. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang tidak pas, tidak sama, bukan karena benci, tapi karena kasih, ya. Tadi abang juga menyampaikan itu kasih semua. Abang baru juga ingatkan bersyukur, karena lewat kesaksian kita ini, abang baru tadi juga bersaksi bagaimana dia waktu sakit gitu ya, selama hampir lebih dari 2 minggu 3 minggu yang mulia, begitu dia merasakan firman yang hidup di dalam hidupnya. Jadi dia mengalami firman yang dia hidupi, ya, sehingga itu yang dia ceritakan. Karena itulah kita, gitu kan. Kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi cerita, gitu kan. Siapapun di antara kita itu orang-orang yang di dalam Kristus Tuhan izinkan untuk mengalami firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Jadi firman itu enggak sekedar cuma sampai di kepala, di otak gitu ya, tetapi juga masuk di dalam hati kita dan kita alami. Nah, itu yang Tuhan mau, gitu kan. Paulus bilang, kalau aku hidup, artinya kita hidup memberikan buah, menghasilkan buah. Dalam Filipi 2 mengatakan begitu. Kalau aku hidup, biarlah aku hidup untuk bisa menghasilkan buah. Buah yang seperti apa? Ada kasih di antara kita, ada sukacita, ya, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ya. Itu buah-buah itu yang kita keluar. Buah-buah inilah yang apa namanya, yang Tuhan dorong dari hidup kita kepada semua kita yang di sini adalah keluarga, kita adalah saudara, kita adalah semaju, seperti itu kan. Sakitmu sakitku, gitu kan, susahmu susahku, gitu kan. Sehingga lewat itulah makanya ada kasih. Aku nggak mau saudaraku ini mengalami seperti ini, makanya ada nasihat, gitu kan. Kalau kita diberikan karunia, kalau di Roma 12 itu pastilah Tuhan pakai kita. Nggak semuanya jadi tangan, nggak semuanya jadi kaki, nggak semuanya jadi apa ya, nggak sama gitu ya. Ada yang dikasih karunia untuk menasihati, ada yang dikasih karunia untuk apa, mendoakan yang sakit, ada yang dikasih karunia untuk mendidik, mengajar gitu ya. Kita pakailah itu untuk apa? Kita bekerja. Makanya dikatakan Paulus, kalau aku ini bekerja apa? Menghasilkan buah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang terus kita hadirkan di dalam pertemuan kita ini dengan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar. Nah, sangat puji Tuhan sekali ya kalau kita ini setiap kali kita ketemu mengedepankan dengan ibadah. Ini kan luar biasa. Pertemuan ini kita kesempatan untuk kita bisa beribadah sebenarnya. Itu kita bisa mengingat-ingat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ada saudara kita yang galau, yang kita doakan, ya kan, kita doakan. Kadang-kadang mungkin kita tidak dikasih karunia untuk menasihati, ya udah kita bawa dalam doa, ya kan, kita bawa, oh iya nanti sambil bertemu begini ada pergumulan si A, ada pergumulan si B, ada pergumulan si C. Ya udah kita cepat tangkap, pulang di rumah kita doakan, ya kan, karena kuasa doa itu sangat luar biasa gitu. Karena kita berseru kepada Allah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, gitu kan, di dalam doa kami gitu kan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, Engkaulah yang punya kuasa, dan Engkaulah yang punya kemuliaan. Itulah kepada Dialah kita berdoa, gitu kan. Kuasanya nggak terbatas,
Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak terbatas gitu ya. Dulu orang Israel di padang gurun mengalami kesembuhan 40 hari karena mereka melihat tiang yang ada ularnya yang adalah gambaran dari Kristus, mereka memperoleh kesembuhan. Pada waktu Kristus juga datang menunjukkan dirinya kepada manusia 2000 tahun yang lalu, yang bertemu pun disembuhkan. Kuasanya sama, kalau dulu disembuhkan, sekarang disembuhkan, maka kemarin 2000 tahun lalu sebut, sekarang pun disembuhkan. Itulah yang kita ceritakan, itulah yang kita saksikan, itulah yang kita sharingkan, sehingga kita pun beroleh kekuatan seperti itu ya. Jadi itulah kita berseru, kita berdoa kepada Allah yang punya otoritas seperti ini. Kalau cuma yang berbicara saya atau manusia ya kan, otoritasnya nggak ada kredibilitasnya gitu ya, nggak ada apa ya, nggak ada kredibel lah kalau dibilang begitu. Tapi yang berbicara itu Allah kita sendiri, Yesus itu sendiri, Allah yang mempunyai kredibilitas, yang menjadikan segala sesuatu ada di dalam dia, gitu ya. Kepada Dialah kita berseru, ya kan? Kita minta kita untuk tetap tinggal di dalam dia, ya kan? Makanya di dalam Yohanes dikatakan, saya bacakan ya. Di dalam Yohanes itu, ya, Yohanes 15 ya. Alkitab Tuhan Yesus mau kita terus tinggal di dalam Kristus, gitu. Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah ya dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, gitu ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah, katanya gitu, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku, gitu ya. Jadi Bapak itu memang kerinduannya untuk kita berbuah banyak gitu, supaya Bapak dipermuliakan, bilang gitu kan. Kalau kita tinggal, ayat 7 tadi bilang kalau aku tinggal di dalam, kalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Kristus, ranting itu ada di pokok anggurnya, dan firman itu tinggal di dalam kamu, maka mintalah, gitu ya. Kalau misalnya saya ini, aku ini kan mungkin bisnisnya nggak baik-baik aja gitu, bisnisnya lagi sulit, lagi banyak masalah gitu ya. Kemudian tiba-tiba datang pengemis, datang di sana, ngomong sama saya, "Bang, besok kamu datang ke pos sana ya, tempat kami kumpul, nanti aku kasih kamu duit 1 miliar," gitu kan. Apa yang responan? Pasti nggak akan percaya. Kamu aja pengemis, gimana kamu berjanji sama aku untuk memberikan 1 miliar, besok aku harus datang ke sana. Tetapi yang menjanjikan ini bukan dia pengemis, tapi Allah kita yang menjanjikan segala sesuatunya. Kalau pengemis tadi dia nggak kredibel gitu, dia nggak punya otoritas, tetapi Allah kita Allah yang kredibel. Dialah yang punya otoritas. Pada waktu dia berjanji kita tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal di dalam aku, maka kita menjadi satu dengan dia. Pikirannya pikiran kita, perasaannya perasaan kita, kehendaknya kehendak kita. Dan usaha untuk tinggal itu dilakukan secara terus-menerus dan aktif. Jadi ada usaha kita untuk terus tetap tinggal. Jangan sekarang tinggal, nanti 1 jam lagi nggak tinggal gitu. Artinya apa? Pikirannya nggak selaras, kehendaknya nggak selaras, perasaannya nggak selaras. Tapi kalau pikiran kita, kehendak kita, perasaan, kemauan kita udah selaras dengan kehendaknya, janjinya apa? Ini. Dan yang berjanji itulah Allah yang punya kredibilitas.
ya. Jadi inilah yang Tuhan ingatkan kita dalam firman ini. Indah sekali firman kita ya, indah sekali. Ada nasihat, ada sharing, ada kesaksian. Nah ini setiap kali ketemu kan kita akan mendengarkan kesaksian, cerita dari siapapun yang ada di kita. Tapi bagaimana mereka mengalami, bagaimana melihat Allah Yehova Jireh gitu ya, Allah yang menyediakan gitu kan. Bagaimana mereka melihat Allah Yehova Rafa gitu, Allah yang menyembuhkan. Tadi kan kita sampaikan gitu. Ini menguatkan semua dan tidak ada yang sia-sia. Ya, walaupun kita tidak bisa ngomong, gak apa-apa. Bawa pulang doa. Karena keras doa itu, ya tidak ada yang cuma, tidak ada yang sia-sia karena kita bersungguh kepada Allah yang punya otoritas, yang menjadikan alam semesta, yang punya kerajaan kuasa yang tinggi. Ya, tapi salah ingatnya tertinggal. Jangan sampai kita tidak tinggal. Kita berusaha bertinggal. Tapi setelah kita tinggal ada proses, ya kan? Kita akan dibersihkan kayak pokok anggur itu kan, dibersihkan dari dari gulma. Jadi pokok anggur itu ternyata ada tunas-tunas baru yang selalu muncul. Nah tunas baru itu akan dipotong karena tunas baru ini rupanya menggerogoti gizi dari getah itu pada waktu dia membawakan nutrisi kepada pokok anggur supaya rantingnya berbuah gitu. Ya kan pokok anggur itu maunya rantingnya berbuah. Gitu kan lewat getah yang bergerak itu dia membawa gizinya, tapi karena ada tunas-tunas baru yang muncul akhirnya gizinya dimakan, rantingnya berbuah. Itu bersih. Kadang-kadang pada waktu dibersihkan nggak enak buat kita ya, proses, karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius itu mengatakan dia akan mengajar kita, dia akan mendidik kita, dia akan menasihati kita. Memang nggak enak memang prosesnya, sakit, digunting sakit gitu kan. Tapi nggak sekedar dibersihkan dari tunas yang muncul, tapi juga dibersihkan dari penyakit-penyakit, virusnya, gulanya, bakterinya yang ada di sekitar ranting dari pokok anggur dibersihkan supaya apa? Berbuah banyak. Prosesnya dibersihkan. Setelah tinggal kita akan mengalami proses dibersihkan terus-menerus. Kayak kita mandi ya. Kayak kita mandi tiap hari kita mandi kan? Karena apa? Karena kita sepanjang hari beraktivitas kotor gitu ya. Kotor kita dibersihkan tiap hari dibersihkan. Memang firman bilang kamu sudah dibersihkan oleh firman. Ya kan? Sudah dibersihkan. Firman lah yang membersihkan kita. Kita bisa banyak sekarang mendengarkan firman dengan banyak cara ya. Sekarang bisa lewat baca, bisa lewat YouTube, bisa lewat apa, segala macam. Manfaatkan itu kan kesempatan itu. Kayak kita proses pembersihan ini terus menerus sampai kapan? Sampai ada waktunya nanti ya, kita siap semua seperti itu kan untuk pindah dari alam maut ini ke rumah Bapa ke surga seperti itu. Ini proses. Jadi selagi kita hidup ini memang Tuhan kasih kesempatan berbuahlah. Berikan yang terbaik buat kita. Kalau kita memang mengasihi diri kita bekerja. Seperti kita bekerja secara sekuler ini kan kita bekerja keras ya. Ingin apa? Supaya tujuannya memberikan yang terbaik buat aku, buat keluargaku, buat generasiku, buat anakku. Tapi itu cuma bertahan 70 tahun. Karena setelah itu kita nggak akan bawa itu. Ya kan? Nggak akan bawa itu. Tapi ada yang lebih penting yang Paulus bilang. Oh, aku bekerja menghasilkan buah, dia bilang. Sebenarnya ini semua adalah gambaran. Pada waktu kita bekerja itu tujuannya kita ngajarin kita bahwa ada pekerjaan yang kami harus kita kerjakan. Bekerja untuk menghasilkan buah ini. Diingatkan terus dalam pekerjaan kita ini. Kalau kita bekerja keras untuk hidup 70 tahun di bumi, kita pun harus bekerja keras untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Hidup yang kekal selama-lama ini nggak ada batasnya. Kekal kan? Nggak ada titiknya. Tapi hidup 70 tahun itu kalau ditaruh dalam suatu kekekalan hanya sebuah titik aja gitu. Ya, nah itu yang kita nggak boleh. Kita harus ingatin terus. Siapapun dari kita ingatin itu terus. Ingat, bekerja nggak sekedar bekerja, tapi juga bekerja untuk mendewasakan kehidupan rohani kita. Pikirkan perkara-perkara yang di atas ya, sembari kita bekerja. Ini adalah perumpamaan. Pekerjaan sekuler ini, pekerjaan orang diteruskan ini, pekerjaan di kantor ini hanya perumpamaan saja ini. Perumpamaan, gambaran aja ini. Memberikan gambaran bahwa kita harus melakukan pekerjaan, mengerjakan pekerjaan yang kekal. Seperti dia, nah kita berbuat. Nah itu aja sharingnya, nggak terlalu panjang ya, supaya mengingatkan kita luar biasa. Nanti kita ketemu lagi gitu kan, saling menguatkan. Kita akan dengar cerita-cerita dari yang menguatkan gitu ya, dari kita penguat ini dari anggota ini ya. Tuhan Yesus, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersyukur hari ini dalam arisan
sharing, Tuhan berkati, Tuhan berkati, habiskan apa yang kami kumpulkan, apa yang kami sharingkan, Tuhan pujikan apa yang kami Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, itu menjadi iman kami, menjadi kekuatan kami Tuhan. Itu biarlah firman tinggal di dalam kami Tuhan, tinggal di dalam kami, tinggal di dalam kami. Itulah iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan. Tuhan bilang mari yang lebih sumber berberat, aku akan memberikan keberkahan. Itu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Allahku, biarlah seluruh kami memuliakan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini persembahan. bintang gemerlap Tuhanku, telah muncul aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila aku renungkan, ya Tuhanku, apabila aku renungkan pemberian-Mu dalam peneduh, tertegun bagiku dicurahkan, tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Nya darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya, seperti itu janjinya. Oleh karena itu kita berseru kepada Allah yang punya janji. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami berseru sepakat satu hati karena kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pun berdoa untuk saudara-saudara yang kami kasih ini Tuhan. Kami tahu, kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan itu. Tuhanlah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Itulah janjimu. Oleh bilur Yesus Tuhan sudah memberikan. Tuhan sudah dicambuk punggung memberikan bilurnya. Itu adalah jaminan kesembuhan bagi orang yang tinggal di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapa, itulah janji Tuhan. Kami berseru, mintalah apa saja. Oleh karena itu Bapa, kami minta sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Allah yang menyembuhkan, bilur Yesus sudah diberikan untuk menyembuhkan. Oleh karena itu Bapa, kami minta bilur Yesus ini pun menyembuhkan Opung Imelda yang sedang sakit di Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menyertai dia. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia Tuhan. Kami berseru kepada Allah yang memberikan hidup, bagian-bagian organ tubuh yang lemah, bagian-bagian syaraf yang lemah yang tidak berfungsi menjadi berfungsi di dalam nama Yesus. Pada kami berseru di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya, kami klaim itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bang Timbul dalam proses pemulihannya. Terima kasih Tuhan sudah luputkan, sudah jauhkan dari serangan yang lebih berbahaya Tuhan. Biarlah Tuhan membuat hidupnya lebih berarti Tuhan. Di sisa waktu yang Tuhan berikan kepada dia untuk memuliakan Tuhan, biarlah menjadi pulih, menjadi sembuh semasa recovery-nya. Begitu juga untuk Bunda Arnold Lai Tambunan yang kemarin pasca operasi ring, Tuhan Yesus. Tolong, biarlah selama pemulihannya semua bekerja dengan baik. Dokter-dokter yang merawatnya, semua perawat-perawat, semua obat bagi Tuhan perlu dengan hikmat Tuhan, sehingga semua itu memberikan kesembuhan, pemulihan yang kuat. Kami berdoa juga untuk adik kami Max ini Tuhan. Kami berseru, Tuhan percayakan dia sebagai ketua di sini. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan bijaksana,
Tuhan tambahkan kesehatan. Kalau Tuhan percayakan semua adalah seizin Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang izinkan, dia tidak jadi. Tapi karena Tuhan yang izinkan, karena Tuhan mau percayakan, biarlah dia menjadi kuat dengan hikmat Tuhan pakai sehingga dia bisa menjadi pemimpin di pertemuan ini. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan dokter pengganti yang baik. Tuhan berikan dokter yang bisa memperhatikan obat-obatan yang pas, yang cocok. Terima kasih, kami bersyukur Bapak. Terima kasih, biarlah semakin hari semakin baik. Jantung yang tadinya tidak berfungsi secara full, biarlah semakin hari semakin baik. Yang lemah, yang saraf-saraf yang mati, organ-organ dan tubuh yang tidak berfungsi menjadi berfungsi sempurna. Kami berseru bersepakat bersama-sama dalam nama Yesus menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kami tahu karena Tuhan Allah yang menyembuhkan. Begitu juga kami berdoa untuk dari-dari yang belum punya ngomongan ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka untuk punya ngomongan. Kami percaya Tuhan pun sanggup. Tuhan sanggup memberikan keturunan. Tuhan memberikan keturunan dalam kehidupan mereka. Untuk Priska, untuk Dwi, Boruta, dan Boruta ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja apapun yang menjadi seruan mereka. Sebab Tuhan yang mari kepadaku yang lebih lesu berbeban berat. Datang kepadaku, minta kepadaku, lihat tanda mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Biarlah ini menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menceritakan oleh karena kemudahan dan campur tangan Tuhan, mereka bisa memberikan keturunan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang bersekolah, berikan hikmat, seperti Tuhan memberikan kepintaran kepada Yusuf, seperti Tuhan memberikan kecerdasan kepada Salomo. Tuhan memberikan juga kecerdasan hikmat yang sama kepada anak-anak kami, sehingga semua generasi Simanjuntak ini, generasi yang mengandalkan Tuhan penuh hikmat Tuhan, berhasil dalam sekolah, menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh, yang tidak dikalahkan oleh alam maut, tapi mereka yang mengalahkan alam maut. Terima kasih Tuhan, mereka akan menjadi alat-alat kasih karunia yang berguna. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pertemuan di dalam segala pergumulan masalah anggota. Biarlah pergumulan anggota dari pergumulan ini menjangkau anggota-anggota yang lain yang belum terdaftar. Kami doakan Tuhan supaya mereka menjadi satu di dalam pergumulan ini. Apapun menjadi pergumulan keuangan, pergumulan apapun yang dilakukan, Tuhan yang memberikan hikmat sehingga ada kas yang tambah, ada pemasukan yang tambah. Tuhan memberikan inspirasi kepada kami semua sehingga ada cara-cara baru, ada hal-hal yang baru yang bisa kami upayakan untuk bisa menambahkan kas dari pertemuan ini Tuhan. Kami tahu Allah kami tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir di sini dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam apapun yang mereka lakukan di lingkungan mereka. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai kehidupan kami anggota di pertemuan ini. Biarlah kami menjadi terang, menjadi garam-garamnya Tuhan, menjadi suratan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap bagian dari kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Doa ini jauh dari sempurna Bapak. Kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang menang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sesuatu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua kita yang tinggal di dalam Kristus. Amin. Amin. Oras. Gitu. Pagi mau Bang. Mantap kali ya. Mantap kali, Dun.